Shalom, damai di hati. Nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita sepanjang hari ini. Bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita berjumpa Jemaat Gemim Shalom Tetempangan dalam renungan harian keluarga Gereja Masehi Injili di Minahasa, dan kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 13. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan akan kehidupan kami, rencana cita-cita kami ke depan Tuhan campur tangan. Dan pada saat ini kami mau menjalani akan hari ini, kami rindu untuk firman-Mu. Boleh menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Perkenankan kami berada bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan pada saat ini. Kuasai hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan pendayaan hamba sendiri. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap dan rindu untuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Di Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu." Yang senantiasa memberkati kita, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita. Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini, janganlah kamu disesatkan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, penerima kitab Ibrani adalah orang-orang Kristen di kalangan luas, dari Yahudi maupun orang Kristen dengan latar belakang selain orang. Kali digambarkan penerima surat ini sebagai orang Ibrani. Karena kitab ini banyak membahas ibadah Yahudi Israel. Namun, Perjanjian Lama tidak menguatkan dugaan bahwa hanya untuk para pembaca Yahudi Kristen. Menyebut sebagai orang Kristen kepada orang-orang Kristen secara umum pada waktu itu. Atau bukan Yahudi, nasihat-nasihat surat Ibrani ditunjukkan umat Kristen
pada waktu itu tentang bahaya murtad. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa ada dari mereka yang dan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Hal ini dapat disebabkan yang dialami sebagian mereka ikut mengalami bahkan menyaksikan secara seiman. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, asal Yahudi, surat ini mengingatkan agar mereka berpegang teguh pada meninggalkan cara-cara ibadat yang lama. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Sementara apakah memutuskan untuk mengikut Kristus atau kembali ibadah mereka yang lama. Pada ayat yang ke-9, mereka diingatkan tentang tidak memberi faedah menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mereka kemudian diarahkan untuk meneladani pemimpin-pemimpin yang tetap setia. Pemimpin-pemimpin yang mengajar melalui tindakan dan rela menderita. Dengan peraturan lama tentang makanan dan lain sebagainya. Tata cara peraturan beralih dari kesetiaan kepada Kristus dengan mematuhi tata cara yang menekankan formalitas seperti aturan tentang makanan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada ajaran-ajaran tentang tertentu oleh berbagai agama sebagai syarat memperoleh keselamatan. Makanan bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi iman kepercayaan kita kepada mati di kayu salib, dikuburkan, dan bahkan bangkit serta naik ke sorga. Sama sebuah keselamatan. Syarat yang sama dengan itu ialah mengasihi Tuhan, manusia, dan memelihara ciptaannya terhadap bentuk-bentuk penyesatan. Marilah kita saling menguatkan, menopang agar tidak terjadi hadapilah musuh dengan kesetiaan hidup yang telah ditunjukkan, yang rela menderita demi keselamatan kita. Terpujilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Bapa agar firman-Mu pada saat ini mampu kami jabarkan dalam tugas. Bahkan di dalamnya kami boleh diberkati oleh Tuhan, mendapatkan berkat-berkat yang terindah. Tuhan kehendaki lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami bagi seluruh jemaat yang senantiasa boleh menyaksikan. Berkatilah mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pelayanan pekerjaan, bahkan Tuhan senantiasa memberkati, bahkan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diingini, tapi Tuhan akan tetap berada di tengah kehidupan seluruh permisa yang senantiasa
apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa saudara kami yang terlibat dalam program ini, kiranya juga Engkau memberkati dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan senantiasa memberkati agar program ini boleh mendatangkan pelayanan yang mereka lakukan, agar senantiasa nama Tuhan yang khusus bagi jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Kau memberkati kami semua Tuhan, dilindungi kami, bahkan seluruh rencana cita-cita kami ke depan, Tuhan senantiasa memberkati, bahkan Tuhan berkati program pelayanan dan seluruh hamba-hamba Tuhan di jemaat Gemim oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami yang seringkali kami, dan biarlah belas kasih Tuhan tetap berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang senantiasa memberkati kami. Amin. Shalom, damai di hati, terima kasih Tuhan Yesus.